Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu menjaga kesehatan ya. Semangatnya jangan dibiarkan kendor sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang singkatan-singkatan yang ada pada pelaksanaan program Bangga Kencana di lapangan ya. Karena banyak singkatan, jadi perlu kita bahas. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ucapan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir, telah singgah di channel Ruang Bambang WI, ruang belajar kita semua ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dengan subscribe dari teman-teman akan memudahkan kita untuk sering bertemu guna membahas hal-hal keren lainnya. Baik, teman-teman sekalian, saya awali pertemuan ini dari singkatan BKKBN ya. BKKBN singkatan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ya. Ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden ya, melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Nah, ini saya ambilkan dari Perban nomor 11 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN. Jadi BKKBN bukan lagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya teman-teman, tapi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Teman sekalian, BKKBN menyelenggarakan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau disingkat Bangga Kencana. Jadi, Bangga Kencana merupakan singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Ini adalah menggantikan istilah KKBPK ya, istilah KKBPK yang pernah kita gunakan karena Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Nah, ini penggantian dari KKBK menjadi Bangga Kencana ini tertuang pada brand book ya, buku tentang rebranding BKKBN yang terbit 29 Juni 2020. KKBPK sendiri merupakan singkatan dari Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga, tapi sekarang sudah diganti menjadi Bangga Kencana. Baik, teman sekalian, nah Bangga Kencana dan BKKBN sekarang sedang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi koordinator ya, untuk menjadi koordinator pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, BKKBN mengeluarkan peraturan Badan nomor 12 tahun 2021 tentang Ranpasti. Ranpasti sendiri adalah Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Jadi Perban nomor 12 ini memuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting yang disingkat menjadi Ranpasti. Baik teman-teman sekalian, nah pelaksanaan atau operasional percepatan penurunan stunting itu dilaksanakan ya secara operasional oleh TPPS ya teman sekalian. Ini singkatan lagi namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting ya. Lah ini ada di level pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan catat kelurahan. Ya teman sekalian, ini diatur di Perban nomor 12 tahun 2021 ya. Jadi lembaga ini ada karena memang diatur di Ranpasti. Baik teman sekalian, TPPS sendiri merupakan organisasi untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Jadi TPPS adalah induk dari TPK ya, Tim Pendamping Keluarga. Nah, TPK sendiri teman sekalian merupakan singkatan dari Tim Pendamping Keluarga ya, dibentuk untuk mendampingi keluarga yang berisiko stunting agar terhindar dari kasus stunting. TPK teman sekalian anggotanya terdiri dari bidan atau nakes ya, kemudian nakes itu tenaga kesehatan, kemudian kader PKK dan kader KB. Baik teman sekalian, sedangkan nakes lah teman sekalian ini adalah sebagai salah satu anggota TPK. Nakes singkatan dari tenaga kesehatan ya teman-teman sekalian. Dia adalah orang yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan di bidang kesehatan. Jadi nakes itu bukan sembarang orang, tapi orang yang mengabdikan diri, kemudian punya pengetahuan dan keterampilan tentang kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan. Ini ada bidan, perawat, ya teman sekalian, ada ahli gizi dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, berikutnya adalah tentang verbal. Nah, sekalian untuk supaya sasaran yang didampingi oleh TPK itu tepat ya, tepat kemudian dan perlu, maka
dilakukan upaya verifikasi dan validasi. Ini adalah kegiatan untuk mencocokkan data hasil PK21 atau pendataan keluarga 2021 dengan variabel risiko stunting ya. Variabel risiko stunting di sana ada tentang umur, kemudian tentang jumlah anak ya, tentang empat terlalu itu, kemudian ada sumber air minum ya, kemudian jamban dan sebagainya. Jadi dicocokkan supaya ketemu siapa keluarga-keluarga yang berisiko stunting, dan itu untuk itu dilakukan verval atau verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting. Lalu apa itu KRS, teman-teman? KRS bukan kartu rencana studi, tapi ini adalah keluarga risiko stunting ya, keluarga risiko stunting ya. Ini penulisannya harusnya risiko. Jadi keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting ya, baik mungkin dari sisi anemia, kemudian sisi jumlah anak, kemudian sisi kemudian lingkungan, sanitasi dan sebagainya. Ini adalah sekali lagi keluarga risiko stunting, disebut KRS. Teman-teman sekalian, selanjutnya singkat terkait dengan itu adalah audit kasus stunting. Baik teman sekalian ya, jadi dengan verval itu kita akan menemukan siapa yang keluarga-keluarga berisiko ya. Teman sekalian, saya slide sebelumnya ini dari keluarga risiko itu kita tahu siapa daftar ya keluarga risiko dan siapa yang statusnya adalah stunting. Nah, untuk mengauditnya, untuk mengetahui ya, menggali kasus stunting dan sebab-sebabnya, maka dilakukan AKS atau audit kasus stunting. Jadi ini adalah audit, ini adalah semacam diskusi menggali kasus atau pemeriksaan kepada kasus stunting ya, untuk mengetahui penyebab, kemudian untuk mengetahui penanganan berikutnya. Baik teman-teman sekalian, nah ini kepada calon pengantin supaya terhindar dari stunting, teman sekalian ya, BKKBN atau yang representasi yang merupakan perwakilan dari TPPS tingkat pusat mengeluarkan atau merilis ya, meluncing namanya LSIMIL ya, elektronik siap nikah dan hamil. Pada awalnya aplikasi ini memang ditujukan untuk pendampingan calon pengantin untuk mendukung kesiapan pernikahan dan kehamilan mereka supaya sehat. Tapi sekarang aplikasi ini juga dipakai sebagai alat pendampingan atau instrumen pendampingan kepada bukan hanya calon pengantin tapi kepada ibu hamil, ibu pasca salin, dan kepada baduta dan balita ya teman sekalian ya. Ini adalah semacam screening pendampingan untuk mencegah stunting ya, bagi sasaran. Baik, itu LSIMIL teman-teman. Sekarang kita ini catin ya, ini adalah sasaran pertama biasanya dari tim pendamping keluarga. Jadi kalau ada calon pengantin, segera di-input data kesehatannya, segera diketahui ya kondisi kesehatan dan kemungkinan risiko stunting. Nah, ini calon pengantin adalah sepasang laki-laki perempuan yang berencana melangsungkan pernikahannya. Jadi catin singkatan dari calon pengantin. Baik teman-teman, kemudian catin setelah melaksanakan pernikahan mereka akan hamil dan biasa disingkat dengan bumil, adalah ibu hamil ya. Jadi bumil singkatan ibu hamil. Jadi ibu hamil itu singkatannya bukan ibham atau buham, tapi bumil ya. Jadi lazimnya dipakai istilah bumil, keadaan wanita yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya. Seterusnya teman sekalian, kita akan bahas tentang busui. Busui adalah singkatan dari ibu menyusui. Ini sebenarnya tidak hanya familiar di lingkungan posyandu, di lingkungan KB atau kesehatan, tapi busui juga ternyata familiar di lingkungan di fashion ya. Ada baju-baju yang mungkin tipe busui ya, dibikin untuk ibu menyusui. Tapi intinya busui adalah singkatan dari ibu menyusui. Baik teman-teman sekalian, berikutnya adalah tentang BBLR. Nah, ini ibu menyusui kadang-kadang bayinya ketika melahirkan bersalin itu diukur atau ditimbang ya berat badannya. Apabila berat badan bayi itu di bawah 2.500 gram, maka dia disebut BBLR atau berat badan lahir rendah. Baik teman sekalian, kita lanjutkan tentang baduta. Teman sekalian, baduta menjadi salah satu anak yang didampingi oleh tim pendamping keluarga supaya terhindar dari stunting. Jadi bawah 2 tahun ini adalah bagian dari 1000 hari pertama kehidupannya.
Jadi Baduta merupakan bagian dari 1000 HPK. Jadi 270 hari dalam kandungan, kemudian 730 ya hari umur sampai 2 tahun. Baduta ya bawah 2 tahun, sedangkan balita singkatan dari bawah 5 tahun. Ini untuk menunjuk anak atau ya anak yang usianya di bawah 5 tahun, berarti 0 sampai 59 bulan. Baik teman sekalian, berikutnya adalah KKA. Untuk teman sekalian untuk memantau ya perkembangan anak ya, psikomotor ya, motorik kasar, motorik halus ya, kecerdasan dan sebagainya, maka digunakan kartu monitor yang namanya kartu kembang anak ya untuk memantau pengasuhan orang tua terhadap tumbuh kembang anak, sehingga kalau terjadi hal-hal yang di luar indikator ya, di luar ukuran, maka segera diketahui penanganannya. Itu adalah kartu kembang anak ya, KKA, sedangkan KMS singkatan kartu menuju sehat. Nah, ini bagi ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang baru atau calon pengantin, ini ada KMS, kartu menuju sehat, untuk mengukur, untuk memantau ya pertumbuhan berat badan anak. Berikutnya teman sekalian adalah BGM bawah garis merah. Setelah dipantau menggunakan KMS, teman sekalian telah dicatat ya di KMS itu akan diketahui apakah seorang bayi itu berat badannya di bawah garis merah atau tidak ya. Jadi BGM adalah bawah garis merah. Apabila di bawah garis merah atau berat badan kurang, maka dia harus segera mendapatkan penanganan yang lebih baik ya, supaya anak terhindar dari stunting. Kemudian teman sekalian, mungkin itu ya, saya ingin masukan dari teman-teman, kira-kira singkatan apa lagi yang perlu dibahas ya, perlu kita bahas, perlu kita diskusikan supaya kita punya pemahaman yang sama tentang singkatan-singkatan. Karena singkatan di program Bangga Kencana dan singkatan di penurunan stunting memang sangat banyak ya, teman sekalian ya, harus kita pelajari. Terima kasih teman-teman sekalian telah